Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk pada al-qaidatus tsaniyatu wal isruna, kaidah yang ke-22. Penulis membawakan surat Yusuf ayat yang ke-90. Innahu mayyataki wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa kemudian bersabar, sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Jamaah hormati, hadhihi qaidatun minal qawaidil muhkamat fi abwabi ta'amuli ma'al khaliq azza wa jalla wa ta'amuli ma'a khalqihi. Ini sebuah kaidah dari kaidah-kaidah yang muhkamat berkaitan tentang muamalah bersama Sang Pencipta. Kalau orang berbuat baik, pahala kebaikan dia itu Allah nggak akan sia-siakan. Ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, sedekah, puasa, pahala orang-orang yang berbuat baik Allah nggak akan sia-siakan. Demikian pula muamalah bersama dengan makhluk. Orang itu kalau sama makhluk baik, pahalanya nggak akan disia-siakan. Walaupun terkadang ketika dia berbuat baik itu tidak dihargai, tidak dinilai. Wis tak rewangi, rekoso, tapi nggak ada nilai, nggak dihargai. Yakin, semua perbuatan baik kita Allah nggak akan sia-siakan. Makanya kelanjutannya kata penulis, hiya qaidatun wa maladun liman tuwajjahu a'maluhum bi adami takdir. Ini sebuah kaidah dan merupakan sebuah hiburan terhadap orang yang amalan mereka itu dihadapkan, diarahkan kepada seseorang tapi nggak ada harganya. Jadi biadami takdir. Jadi yang karyanya tidak dinilai. Sudah maksimal tapi nggak ada nilai. Yakin, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memberikan hiburan, pahala orang yang berbuat baik itu Allah tidak akan sia-siakan. Saudara yang saya hormati, lebih komplit hadil qaidatu ja'at fi qissati Yusuf alaihi salatu wasalam.
kisah ini, kaidah ini datang dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa dzalika hina tahala alaihi ikhwatuhu. Yang itu terjadi ketika saudara-saudaranya itu menghadap kepada beliau. Kisahnya panjang. Nabiullah Yusuf itu mendapatkan gangguan itu lama. Masih kecil, diajak main ke hutan, cemplung ke sumur, sampai akhirnya ditemu sama orang yang perjalanan, dijual orang merdeka, kemudian menjadi budak, dibeli sama Imra'atul Aziz, sampai akhirnya menginjak remaja, diganggu, diajak berbuat zina, kemudian memilih masuk penjara. Keluar penjara baru merasakan kebaikan-kebaikan dari kesabaran, dari ketakwaan yang beliau lakukan. Lama sekali. Saudara yang saya hormati, setelah menderita dengan ujian yang demikian lama, penyebabnya saudara-saudara dia. Penyebabnya saudara Nabiullah Yusuf. Datanglah saudara-saudara Nabiullah Yusuf ini kepada Yusuf dalam kondisi perekonomian yang hancur. Lihat, disebutkan di surat Yusuf ayat 88 sampai 90. Ya ayyuhal aziz, masana wa ahlana durru, wa ji'na bibida'atin musjatin, fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Wahai Al-Aziz, ketika itu belum tahu kalau sebenarnya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi beliau, Nabi Yusuf alaihissalam, sudah memegang kunci perbendaharaan negeri. Ya, mungkin Menteri Keuangan lah. Jamaah hormati, dengan mengatakan wahai Al-Aziz, telah menimpa kami, keluarga kami madorot. Gak punya apa-apa kami ini, paceklik. Maka kami datang dengan barang yang tidak berharga. Fa'aufil lana al-kaila. Penuhi jatah gandum kepada kami, bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah yajzi al-mutasaddiqin. Allah akan membalasi orang yang bersedekah. Apa Nabiullah Yusuf jawabannya? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi. Apakah kalian tahu apa yang dahulu kalian lakukan kepada Yusuf, kepada saudaranya Bunyamin? Ini beliau ingatkan. Beliau ingatkan. Kadang orang itu kalau kondisi terpuruk, diingatkan kesombongan masa lalunya, kedoliman masa lalunya, itu sadar. Gak percaya? Orang ketika kondisi kecukupan, dimintai bantuan, gak mau bantu. Setelah terpuruk, datang ke tempat kita. Ini saya mau minta tolong, kasih pinjaman lah, kepepet banget. Kowe kelingan ora zaman aku orang duwe duit moro nggonmu nyilih beras saja sak kilo rambut wae. Orang biasanya sadar. Kata Yusuf, apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? It antum jahilun, ketika dahulu kamu bodoh. Qalu a'inna kala anta Yusuf, baru sadar. Mereka mengatakan, apakah kamu itu Yusuf? Qala ana Yusuf. Wa hadza akhi qad manallahu alaina. Aku Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kami anugerah yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kemudian kata Yusuf, innahu mayattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Tapi dua. Takwa, sabar. Takwa, sabar. Dan kesabaran Nabiullah Yusuf itu ada dua jenis kesabaran. Nanti akan diterangkan. Kan sabar itu sesuatu yang kita tidak bisa berhindar. Orang kalau sabar poin yang pertama ini biasanya lebih bisa. Mangan gur kayu karo ya. Nih kok kolu.
Lah pira qalu adanya cuman itu. Jadi kalau sabar karena kondisi, itu biasanya orang tetap sabar. Tetap sabar. Ya. Tapi sabar yang kedua, sabar ikhtiari, pilihan. Itu berat. Contohnya Nabiullah Yusuf digoda sama Imra'atul Aziz. Ada kecenderungan, ada kesempatan, tapi beliau lebih memilih sabar, memilih penjara. Wah, itu berat sekali itu. Itu berat sekali. Nanti akan diterangkan oleh penulis. Kunci saudaraku yang saya hormati mendapatkan pahala kebaikan itu yataki wa yasbir. Takwa, sabar. Kata Syekh, mahiyat takwa wa ma huwa sabr. Pertanyaannya nggak butuh jawaban. Apa sih takwa itu? Ya. Tahukah kamu apa itu takwa, apa sabar? Hampir semua kita sudah paham. Sudah paham. Sabar sudah paham. Saya pernah menjenguk wong ngaji dikasih ujian loro parah. Karena sampai di situ arep ngomong, "Sabar ya, Mas." Wah, aku semudeng dalil sabar. Lo kan sabar sudah maklum. Sudah maklum, kadang ngomong piye ya, kayak sampai sana paling gojekan, canda, ben fresh gitu aja. Tapi kalau nasihati sabar. Sabar, takwa itu hampir semua kita sudah memahami. Maka kata Syekh ma'aksaro manahfadu ta'rifat takwa. Alangkah banyak kita hafal definisi takwa. Bal qad yahfadu ba'duna iddata ta'arifa laha wali sabr. Bahkan sebagian kita itu telah hafal bermacam definisi takwa, definisi sabar. Apal itu dalilnya? Wa yahfadu taksimati sabr. Demikian pula menghafal pembagian-pembagian sabar. Sabar tadi misalkan, satu, melaksanakan ketaatan. Kedua, meninggalkan larangan. Ketiga, menerima ketetapan. Hafal. Sabar menerima ketetapan terbagi menjadi dua. Ada yang kita tidak bisa berhindar, itu lebih ringan. Dengan apa yang itu pilihan kita lebih berat. Kita hafal itu. Thumma yafsulu ahaduna fi awali ihtibari sabr. Cuman sayangnya salah satu di antara kita gagal di awal ujian kesabaran. Berarti ilmu belum cukup. Kalau ilmu belum cukup, apalagi nggak punya ilmu. Ya, butuh praktek. Kadang orang dari sisi ilmu sudah gagal. Tentang definisi sabar itu apa? Ya, tentang definisi takwa itu apa? Nggak paham. Kemudian ada orang yang pada tahapan mengilmui, tapi tingkat pengamalan gagal. Makanya banyak orang sering curhat. Wah, itu lulusan pondok pesantren. Iya. Saya sering itu ada curhatan misalkan seorang, ya jadi apa kalau lulus biasanya yang ngopeni santri itu. Santri, musrib. Ya, banyak yang curhat. Wah, musribnya ra cetok. Ya saya sampaikan ilmu mereka punya. Tapi tahap kesolehan dan pengamalan mereka belum punya. Mereka belum punya. Walaupun mungkin celukane Syekh. Wih, Syekh loh celukane. Celukane sudah Syekh. Tapi sekali lagi kesolehan dengan pengamalannya masih kurang. Jadi tahap untuk pengamalan banyak dari kita itu gagal. Sabar itu mudah. Sabar itu sudah paham. Ya. Saudara yang saya hormati, au yaqa'u minhu taksira. Au yaqa'u min taksiru dhahirin fi tatbiqi hadil ma'ani syar'iyyah kama yanbaghi inda wujudil muqtadalaha. Atau kalau enggak, terjatuh pada kurang penerapan. Berkaitan dengan makna syar'i sebagaimana yang seharusnya ketika mendapatkan konsekuensi. Misalkan, sebaik-baik bekal itu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu ketakwaan. Ketakwaan. Tapi saudaraku yang saya hormati,
dalam perjalanan yang menuntut seseorang takwa, itu maju mundur itu. Maju mundur. Oh, takwa itu harus mengedepankan syariat dibandingkan dengan keinginan duniawi. Berat itu pemenang kepepet butuh. Ya, saya kemarin itu habis Jumatan ada yang tanya. Apa pertanyaannya? Ada orang yang pekerjaannya bikin bahan-bahan dari kuningan. Menjelang Natal itu ono pesenan salib dawane 4 meter. Ya. Dan dia sampaikan modalnya cuma beberapa juta, pengerjaannya itu gampang, untungnya itu kalau nggak salah 3 kali lipat atau 2 kali lipat. Ya. Kalau kelingan takwa, moh haram. Ya. Tapi kalau kelingan batine, apa mana pas butuh? Piye ya? Sampai akhirnya itu tanya ke satu orang belum marah. Tanya saya, dia cerita sudah tanya ke 5 orang. Katanya ada sebagian yang membolehkan katanya. Saya tak tegas sih, orang oleh haram saya katakan. Iya. Kadang kalau kita, saudaraku yang saya hormati, penerapan kaidah yang seperti ini, abot. Nanti milih 5, ono 1 sing kasih pendapat boleh. Saya melu sing oleh wae lah. Dosane ben tanggung kono. Wong salah ngolehke katanya. Apalagi dia hitung, kalau ini saya terima nanti Solo Raya itu akan pesan ke saya 10. Dia hitung 10 itu kalau misalkan satu untungnya 10, berarti 10 kali 10 100 juta. Nggak butuh waktu setengah bulan. Setengah bulan 10 juta. Itu yang korupsi, wah angel itu. Iya. Dia maju mundur. Seperti ini saudaraku yang saya hormati, penerapan kaidah seperti ini. Wah. Ya, abot ini. Abot. Itu namanya ikhtiari, pilihan. Itu namanya ikhtiari. Kenapa? Ada kecenderungan dia harus tahan. Kesabaran seperti itu berat. Kalau mau diperluas, coba lihat penerapan ketakwaan seorang laki-laki yang terperangkap dalam goa itu. Kan ada 3 orang. Salah satunya itu ada kesukaan kepada seorang perempuan. Tapi perempuannya itu diajak nggak mau. Satu ketika perekonomian sulit, si wanita itu mau dengan bayaran tertentu. Ya wes saya mau, ning dibayar. Akhirnya terjadilah kesepakatan dibayar. Begitu dibayar, sudah duduk di antara 4 cabang. Jadi coro-coron itu timbang itu karek masuk sumur blung gitu lah. Ya. Begitu timbang mau masuk sumur, si perempuan ittaqillah. Takwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ora abot? Ya, penerapan ketakwaan kondisi seperti itu. Wis bayar, pasrah. Kasaran itu sudah timba tinggal masuk sumur. Ya. Kalau kita ngomong Bu Ayut mau gitu lah. Sak durunge ngene iki. Lah sudah kayak gitu kok. Penerapan saudara yang saya hormati ketakwaan kondisi seperti ini sangat berat. Ikhtiari itu namanya. Saudara yang saya hormati, kalau seseorang bisa menerapkan ini Masya Allah. Tapi kebanyakannya gagal. Walastu anni bidzalikal asamati minad danbi. Dan aku tidak bermaksud. Artinya kita ini terhindar dari dosa. Selamat dari dosa maksum. Enggak. Fadalika ghairu muradid qat'an. Itu bukan yang dimaksudkan secara qat'i. Wa inna ma aksudu annana nuhfiku ahyana ila marahimallahu. Fi takki taqwa awis sabr ida jadal jaddu. Wa ja'a mujibuhuma. Cuman aku bermaksud ingin sampaikan kebanyakan kita itu gagal. Kecuali orang yang Allah berikan rahmat, menerapkan takwa dan sabar ketika jadal jaddu, kesungguhan itu datang. Ketika menuntut kita bertakwa, menuntut kita bersabar, gagal. Makanya saudaraku yang saya hormati, pahalanya nggak akan disia-siakan kalau orang bisa menerapkan keduanya. Kuluna yahwadu anna taqwa hiya fi'la awamirillah wajtinabu nawahihi. Semua kita hafal berkaitan dengan takwa.
melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Apal itu? Balasan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apal itu? Siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi jalan keluar. Saudara yang saya hormati, semua kita itu tahu. Cuman sekali lagi, datang penerapan takwa seringnya nggak lulus. Seringnya nggak lulus. Makanya bukan hal yang sembarangan. Bukan hal yang sembarangan. Nabiullah Yusuf alaihissalam luar biasa. Wa kullana yudriku anna dzalika yahtaju ila sabrin wa musabarah. Semua kita tahu bahwasanya itu membutuhkan kesabaran dan sabar yang lebih. Sabar. Jadi sabrin wa musabarah. Jadi sabar, harus sabar lagi. Wa hafsuni nafsi an ala muradillahi wa rasulihi, menahan jiwa agar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, ditahan. Walakinna sya'na fin najah fi tadbiki hadhil maknayaini al-'azimaini fi awanihima. Akan tetapi perkaranya, keselamatan itu menerapkan dua makna yang agung ini pada waktunya. Kalau sudah terkeluar dari waktu, itu sudah nggak ada nilai. Contoh, orang misalkan di jalan mendapatkan gangguan, mangkat pergi sudah pakaian melipit, ya bersih, ono jeglongan ada airnya, wis ngati-hati. Ada orang yang berseberangan dengan kita, numpak motor ngebut, pret, ya kena baju kita. Wah, ngontok-ngontok, wanyel itu. Semua nama binatang dia panggil. Ya. Setelah pulang ganti pakaian, mandi, santai. Piye mau cepet itu, mau sabar aku. Sabar kalau sudah tidak pada waktunya, telat. Itu pukulan pertama. Pukulan pertama. Ayo teko omah wis salin, wis adus, awake resik, santai, ngopi. Ditanya sama istri misalnya, piye mau cepet wong ning dalan? Ya sabar saya. Telat no. Kayak di masa Nabi ada seorang perempuan menunggu kuburan suaminya, nangis. Jadi menunggu kuburan suaminya sambil nangis. Nabi SAW lewat mengatakan, Pak wanita, ittaqillaha wasbiri, takwa sama Allah, sabar. Nasihatnya dua, takwa, sabar. Si wanita ini tidak menoleh, malah mengucapkan ilaika anni, pergi dariku. Fa innaka lan tusib bi musibati, kamu enggak merasakan musibah yang menimpaku. Ngomong sabar-sabar. Orang rasa nih kehilangan bojo. Iya. Saudara yang saya hormati, akhirnya Nabi pulang. Begitu pulang sampai rumah, disampaikan kepada wanita itu. Sing negur kamu tadi Rasulullah SAW. Kaget. Lalu si wanita ini pulang mendatangi Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi tidak melihat. Tidak tahu kalau yang mengingatkan itu engkau. Kata Nabi, kesabaran itu dalam pukulan yang pertama. Musibah datang, dia sabar, ini Masya Allah. Ya, ini kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya. Makanya, ketika seorang dituntut untuk menerapkan dua hal ini, langsung ingat kalimat ini. Langsung ingat kalimat ini. Harus sabar. Oh iya ya. Walakinna sya'na fin najah. Akan tetapi perkaranya, keselamatan itu penerapan pada waktunya. Pada waktunya. Sama ketakwaan. Melaksanakan perintah. Kadang ada urusan-urusan, iki urusan isi, apa ngibadah sih? Urusan kita duniawi atau ngibadah dulu? Itu nanti akan orang lebih mengutamakan ibadah kalau dia ingat. Kesuksesan itu ibadah dulu. Kesuksesan itu ibadah dulu. Tapi kalau nggak ingat, ya sudah. Nanti yang lain dia akan dahulukan dan dia termasuk orang yang gagal. Walana annatasa'alahuna ansiril jam'i baina taqwa wa sabri fi hadil qaidatil qur'aniyatil muhkamat. Maka kita hendaknya itu saling tanya. Ya, kenapa ya? Apa sih rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala kok kumpulkan antara takwa dan sabar? Kok misalkan tidak
iman, sabar. Kok tidak misalkan takwa, syukur. Tapi takwa kok dengan sabar? Jawabannya wallahu a'lam, li'anna asarat taqwa fi fi'lil ma'mur wa amas sabaru fa asaruhu fil aghlab fi tarkil manhi. Wallahu a'lam, karena efek ketakwaan itu dalam melaksanakan perintah. Ada perintah, takwa. Ringan seseorang melaksanakan perintah, itu efek dari ketakwaan. Tapi kalau sabar, itu efek umumnya pada meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Orang kalau meninggalkan larangan gak sabar, berat. Saya pernah kasih contoh, itu ada cerita orang jualan sate kiri. Wah, laris luar biasa. Ya, laris luar biasa. Lu neng Solo ya. Lah Solo itu ternyata pemakan kiri akeh ya. Pemakan kiri banyak. Laris. Ada nasihat, Muslim nggak boleh jualan daging anjing, haram. Akhirnya dia pindah haluan jualan sate kambing. Sate kambing, walaupun disampaikan, wah sate kambing itu neng awak anget. Begitu gigitan yang pertama itu, wah langsung seger, enak katanya. Iya, tapi ternyata rapayu. Walaupun kamu hibur, wah rapayu malah mangan sate terus. Lah ning sesuk nggo kulaan dites apa? Iya. Nggak laku. Meninggalkan larangan. Kalau nggak sabar, balik lagi itu. Aduh, serkoso ini. Lah kok dodol kiri nih mas? Tuntutan kebutuhan katanya. Meninggalkan larangan itu efek. Ya, kesabaran itu efek saudara yang hormati meninggalkan larangan. Kalau nggak mungkin bisa sabar. Ya sama kayak orang bekerja di bagian pertambangan itu, ya, pertambangan Camjikia. Itu kalau ora sabar, kon nyambut gawe liya ora gelem. Ora gelem. Wong itu saya pernah cerita di daerah Palur itu ada deketnya apa ya? Gudang tentara. Di daerah sana, Palur. Itu ono wit ringin rindang itu. Kalau awan wis penak banget nang isor wit itu. Ono warung hik. Waktu itu saya lewat, jam saya rusak, tak dandaki di situ ada tukang servis jam. Tak ndelok, wah, kene itu masyarakatnya makmur ya. Bapak-bapak itu tiba-tiba tongkrongan yang itu sampai santai, kelepas-kelepus itu. Wah, uripe merdeka tenan bayangan saya. Ya, saya nunggu jam itu nggak berapa lama, ono sing metu bedor itu. Waduh, luput. Dan nyambut kayak gitu ya. Itu cuman sonta santai menang, wah seneng. Saudara yang saya hormati nggak sabar suruh ninggalkan, berat. Kenapa digandengkan takwa dengan sabar? Karena melaksanakan perintah itu efek dari ketakwaan. Meninggalkan larangan itu efek terkuat dari sabar. Dari kesabaran. Wallahu ta'ala alam, ini penjelasan penulis. Kemudian penerapan kaidah ini, kata penulis, inna lihadil qaidati al-Qur'anilati al-jalilati tatbiqatin katsiratan fi hayatil mu'min. Sesungguhnya kaidah Quran yang agung ini penerapannya sangat banyak dalam kehidupan mukmin. Bal wa fi ma yaqra'ul muslim fi kitabi rabbih. Bahkan pada apa yang muslim baca dalam kitab Rabbnya, itu nanti dia akan dapatkan penerapan dua kaidah takwa, sabar. Pertama, apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah ketika memberikan taklik, catatan komentar kepada kaidah ini dalam surat Yusuf alaihissalam. Apa kata Syaikhul Islam Taimiyah? Tsumma inna Yusufa ibtuliya ba'da andulima biman yad'uhu ilal fahishati wa yurawiduhu alaiha wa yasta'inu alaihi biman yu'inuhu ala dalika. Kemudian sesungguhnya Yusuf diuji setelah didolimi. Kan kedoliman yang diterima Yusuf tadi kita sampaikan. Sama saudaranya yang sebapak itu dicemplungke sumur, pakaiannya dilepas, kemudian tangkap serigala, darahnya dioleskan kepada pakaian tersebut. Ya, didolimi. Isi bocah itu.
Sampai akhirnya diambil oleh orang yang bepergian. Tadinya orang merdeka, kemudian dijual menjadi budak. Sampai akhirnya dibeli oleh Al-Aziz. Didolimi oleh saudaranya. Nah, setelah dibeli oleh Al-Aziz, kondisi beranjak menjadi remaja, digoda oleh Imratul Aziz. Diajak untuk melakukan kekejian. Yang saya pernah sampaikan, berat itu. Berat. Pertama, Yusuf bujangan. Yang kedua, diajak. Yang ketiga, yurawiduhu alaiha, digoda. Katanya laki-laki itu paling tidak kuat itu digoda dengan perempuan. Makanya fitnah dunia itu paling mengerikan fitnah perempuan. Nanti dalam hadis, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dari dunia, hati-hati dari perempuan. Fitnah dunia semuanya membahayakan, tapi paling berbahaya wanita. Apa fitnah dunia itu? Kalau orang katakan harta, tahta, wanita, ya. Satunya Honda. Oh, Honda ya. Ya. Itu fitnah dunia. Tapi fitnah tahta, fitnah harta, fitnah berkaitan dengan barang-barang yang berharga. Bandingkan dengan fitnah perempuan, wah sudah. Orang itu dia semi perempuan itu tolong dino tolong bengi rasa turu. Dia ini mesem karo saya itu. Apakah itu tanda-tanda? Alah tanda apa? Iya. Coba. Jadi digoda oleh perempuan. Wa yastainu alaihi biman yu'inuhu ala dzalika. Kemudian semua sarannya dipakai. Pintu ditutup. Ya, semua pintu ditutup. Kemudian digoda, diajak. Berat sekali itu. Berat sekali. Cuman saudaraku yang saya hormati, fastaqsam wahtarasi jenna alal fahisyah. Nabi Yusuf itu tahan diri, lebih memilih penjara dibandingkan dengan kekejian. Luar biasa ini. Tanpa pertolongan Allah, sulit lah. Itu sulit sekali itu. Nah sekarang itu malah istilah brondong-brondong diopeni tante-tante. Saya dulu orang mudeng brondong ki opo gitu. Ya, remaja-remaja tapi ternyata dipakai untuk pemuas syahwatnya para wanita-wanita yang keji, yang melampaui batas. Yo, piye penak Mas. Penak ngono bulanane mesti stok kiriman ae. Pengen apa tinggal duding diwehi katanya. Wal iyadu billah. Tapi Yusuf alaihissalam menahan diri, memilih penjara. Wa asara adab dunya ala sukhtillah. Lebih memilih adab dunia dibandingkan dengan murka Allah. Apa mungkin seseorang bisa memilih adab dunia dibandingkan dengan murka Allah kalau nggak takwa, nggak sabar? Tidak mungkin. Fakana madluman min jihatin min ahabbihi lihawahu. Dia didolimi satu sisi, tapi sisi yang lain itu dari sisi hawa nafsunya suka. Dari keinginan yang rusak suka. Namanya orang, ya sampai dalam ayat itu qad hamma biha wa hammat bihi. Yusuf suka, wanitanya suka. Dan ketemu Bang Nabi, kelakon kan kejahatan itu karena keinginan dan kesempatan. Waspadalah katanya. Itu tenan itu kalau keinginan sudah ada, kesempatan ada. Kelakon itu. Summa takallama ala mihnatihi ma'ihwatihi. Kemudian berbincang tentang ujiannya bersama saudara-saudaranya. Kaifa annahu ta'radu li nau'aini minal ada faqabalahuma bitaqwa wasabr. Lalu bagaimana? Beliau itu terkena dua jenis gangguan yang dihadapkan. Dihadapkan pada dua jenis gangguan, dihadapi dengan takwa dan sabar. Berhasil itu. Akhirnya menjadi pembesar. Allah angkat derajat beliau sebagai Nabi Yusuf kenabian. Allah angkat derajat beliau di dunia sebagai Al-Aziz. Sebagai pembesar yang mengurusi berkaitan dengan urusan keuangan. Sebabnya cuma dua. Satu, karena memiliki ketakwaan.
yang keduanya memiliki kesabaran. Ini dulu, masih panjang nanti berkaitan dengan pelajaran dari kisah Yusuf. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi orang kafir itu paling penting didoakan supaya mendapatkan hidayah. Paling penting supaya mendapatkan hidayah. Karena kalau doa selain hidayah, itu malah semakin menjadikan dia kufur. Kafir, moga-moga sehat. Wah, sesok Natalan, baru nanti peringatan tahun baru. Wah, semakin menggila kekufurannya. Jadi kalau kita doakan orang kafir, itu doakan supaya mendapatkan hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW itu orang kafir didoakan mendapatkan hidayah. Salah satunya yang Allah pilih Umar. Dengan doa Nabi SAW yang tadinya demikian keras permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, menjadi pembela terbesar bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Itu sepengetahuan kami, doakan hidayah. Kalau doakan yang lain nanti malah semakin menjadikan dia kufur. Terbaik doakan mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Ya, mungkin demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.